warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Jadi sekalian, segenap mahasantri ya. Kalau cewek itu apa? Mahasantri. Hah? Kalau cewek apa cewek? Mahasantri tidak sama aja, Ustaz. Kalau cowok? Mahasantri juga? Oh, mahasantri semuanya. Ya, mahasantri Mahad Al-Jami'ah. Ya. Ini suara Bapak terang nggak? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom chatting ya. Kan ada kolom chatting sih? Yes, ada, Ustaz. Ya. Silakan saja, nanti ada sesi tanya jawab ya. Yes, Ustaz. Ini sampai jam berapa ini? Kalau di jadwal sampai jam 9, Ustaz. Sampai jam 9, berarti kisaran nanti ada alokasi waktu 15-an menit lah, kurang lebih. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan saja kalian yang mau bertanya, bisa nanti bertanya langsung, atau kalian nanti bisa nulis pertanyaan di kolom chatting. Semuanya di mute ini, Liza, Wafik, Aziza. Ya, semuanya di mute semuanya. Kalau nggak di mute ganggu. Liza. Ini konsekuensinya ya pembelajaran lewat daring begini nih, ya kan? Kita nggak bisa negur langsung. Ya, yang penting semuanya harus disiplin, ya. Ya, selama artinya penyampaian materi semuanya harus di-mute semuanya, di-mute semuanya, ya, dinonaktifkan mikrofonnya, ya. Kecuali ada yang mau bertanya, ketika nanti ada sesi tanya jawab silakan kalian bertanya, atau kalau ada yang mau kalian tanyakan bisa juga kalian langsung ketik pertanyaan di kolom chat ya. Oke. Nanti Bapak ini laptopnya mau habis ini baterainya, Bapak cas dulu. Oke, kita lanjutkan. Berbicara tentang ibadah puasa dalam Al-Quran. Ya. Adik-adik bisa mencari pembahasan seputar puasa dalam Al-Quran. Ya. Kalau secara langsung pembahasan ayat seputar Al-Quran itu bisa nanti adik-adik baca ayat 183 dalam surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 187 dalam surat Al-Baqarah. Ya. 183 sampai dengan 187 dalam surat Al-Baqarah. Kalau adik-adik baca ayat-ayat ini, baca penjelasannya, baca penafsirannya, maka insya Allah ada pemahaman yang cukup dalam perspektif Al-Quran. Ya,
berkaitan dengan ibadah puasa. Karena ayat-ayat ini ya ini ayat-ayat yang berkaitan seputar pelaksanaan ibadah puasa. Ibadah puasa juga identik dengan Lailatul Qadar. Ya. Kalau pelaksanaan ibadah puasa mau dikaitkan dengan fenomena Lailatul Qadar, adik-adik juga bisa membaca dalam perspektif Al-Quran tentunya, ya, bisa membaca ada satu surat dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surat Al-Qadar. Ya, nah, silakan adik-adik juga membaca surat ini, ya. Kalau kita mau tahu seputar fenomena Lailatul Qadar yang sering sekali dikaitkan dengan ya salah satu malam dari malam-malam pada bulan suci Ramadan, ya, bagaimana Al-Quran menggambarkan malam Lailatul Qadar ini, adik-adik bisa juga membacanya ya dalam surat Al-Qadar. Ya. Ini seputar ibadah puasa. Ya. Ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Kita coba membaca ayat 183 dalam surat Al-Baqarah pada malam hari ini yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara keseluruhan. Baik manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman. Banyak Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dalam panggilan yang sifatnya ini umum, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara keseluruhan. Sebutlah kalau kita membaca ayat pertama dalam surat An-Nisa. Ya. Ini perempuan semua ya? Ustaz, ini perempuan semua ini? Ada laki-laki? Ada cowoknya, Ustaz. Oh, ada cowoknya. Kok yang tampil di laptop Bapak kok perempuan semuanya? Ini mungkin cowoknya ini enggak ini. Ah, full screen. Oke, ya. Tapi ada laki-laki ini ya? Ada, Ustaz, ada. Oh ya. Berapa ini yang hadir? Kayaknya banyak ya? Ada 42, Ustaz. Oh, pantesan. Jeffrey Leo, ada namanya Jeffrey Leo, ya. Oh, ya. Ada juga kucing di sini ikutan pengajian ya. Gambar kucing, ini kucingnya laki-laki apa kucingnya perempuan ini? Kucing perempuan, Ustaz. Ya, oke. Kalau kita membaca ayat pertama dalam surat An-Nisa, itu yang dipanggil manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nasu. Nah, itu kan. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha ila akhiril ayat. Sampai dengan akhir ayat, kalau kita membaca ayat 1 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara keseluruhan. Ya, mukminuhum atau kafiruhum, baik itu manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman. Ya. Karena memang pesan ketika pesan yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui firman-Nya ini diperuntukkan untuk umat manusia secara keseluruhan, maka yang Allah Subhanahu wa taala panggil itu adalah manusia secara keseluruhan. Karena manusia secara keseluruhan, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya itu adalah bagian dari hamba Allah Subhanahu. Makanya kita dapatkan dalam redaksi Al-Quran, ya,
sering juga Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nas. Nah, itu redaksi ya ayyuhan nas itu banyak kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Peruntukannya itu adalah manusia secara keseluruhan. Ada pesan yang Allah Subhanahu wa taala hendak sampaikan dan peruntukannya ini adalah untuk manusia secara keseluruhan. Tapi tidak dengan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seputar pelaksanaan ibadah puasa yang kita baca di ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil hamba-hambanya yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya kan? Bapak baca penjelasan dalam kitab tafsir di sini, nadahum bilafdil iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan iman. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu liyuharriqa fihim masyairat ta'ah. Agar supaya ini apa? Dalam rangka untuk menggerakkan dalam diri mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin manusia kecuali manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mau menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang Allah wajibkan di ayat ini. Ya kan? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya hamba-hambanya saja yang beriman. Kalau mau kita kaji lebih lanjut, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil hamba-hambanya yang beriman karena hanya dengan bermodalkan keimanan seseorang ketika dia melakukan ibadah puasa, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi hambanya yang melakukan ibadah puasa Ramadan itu peruntukannya hanya bagi hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ketika dia menjalankannya didasari, dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya menanamkan keimanan dalam diri seseorang ketika dia melaksanakan sebutlah ibadah puasa dalam hal ini itu adalah sesuatu yang penting sekali. Orang berpuasa, tetapi ketika dia menjalankannya tidak diniatkan atau tidak dilandasi dengan keimanan, maka bisa jadi ibadah puasanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Non-muslim, sebutlah non-muslim. Ketika dia ikutan dengan orang-orang Islam menjalankan ibadah puasa, sebutlah karena dia tinggal di tengah komunitas muslim. Sebagai sebuah bentuk toleransi. Ya kan? Dengan sesama tetangganya. Ya, ketika dia tahu tetangga-tetangga dia dari kalangan muslim memasuki bulan suci Ramadan, tetangga-tetangganya dari kalangan muslim menjalankan ibadah puasa. Dia non-muslim, tetapi sebagai bentuk toleransi dengan saudara-saudaranya yang muslim, kemudian dia ikut-ikutan menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah kalangan non-muslim yang menjalankan ibadah puasa, sebutlah ibadah puasa yang dia lakukan sama dengan puasa yang dilakukan oleh orang Islam. Ya kan? Menahan diri dari makan, minum, menahan diri dari semua yang membatalkan ibadah puasa, sebutlah min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, dari semenjak terbitnya, ya kan, fajar, ya, dari semenjak waktu subuh, sebutlah sampai terbenamnya matahari, sampai datangnya waktu maghrib. Ya, apakah ibadah puasa yang dilakukan oleh non-muslim itu mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah? Tentunya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pun
pun tidak memanggil dan tidak menyeru dan tidak mewajibkan ibadah puasa kecuali atas hamba-hambanya yang beriman. Karena yang akan mendapatkan ganjaran dari ibadah puasa itu adalah ketika seseorang melakukan ibadah puasa didasari dengan keimanan yang benar. Kalau tadi puasanya non-muslim, ya mungkin yang dia dapatkan itu adalah apa? Ya, semacam rewards, ya, balasan yang sifatnya itu duniawi. Dengan dia bertoleransi dengan tetangganya yang muslim, dia ikutan menjalankan ibadah puasa, mungkin manfaat yang dia dapatkan adalah dia hidup secara aman, dia hidup secara nyaman, dia hidup secara damai dengan sesama saudara-saudara mereka dari kalangan muslim yang hidup ya satu tempat dengan mereka. Ya. Tetapi tidak dengan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hambanya yang melakukan ibadah puasa. Ya, makanya kalau kita membaca rukun dari ibadah puasa Ramadan, ya, rukunnya itu apa? Niat. Ya kan? Niat. Ya, makanya kenapa ya kita itu diingatkan dari semenjak malam hari sebelum esok hari kita memulai melakukan ibadah puasa, kita itu sering sekali diingatkan ya kan dengan melafadzkan niat, bahkan kita lakukan secara bareng-bareng bersama-sama secara kolektif setelah selesai kita menjalankan ibadah salat tarawih. Sering ini yang kita lakukan. Ya kan? Nawaitu shauma ghadin an adai ardi syahri ramadana hadhihi sana apa? Lillahi ta'ala. Redaksi terakhir yang berbunyi ya, kalimat terakhir dari niat yang sering kita lafadzkan di malam-malam Ramadan yang berbunyi lillahi ta'ala. Kami melakukan ibadah puasa ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat penting dan harus ada. Harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita berharap ya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasa yang kita lakukan. Dan pesan semacam ini bisa kita baca kalau kita membaca kalimat pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala seputar ibadah puasa di ayat 183 dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak mau berbuat zalim dengan hambanya siapapun yang beriman atau yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyuruh orang yang tidak beriman untuk melakukan ibadah puasa. Di sisi lain Allah katakan bahwasanya ibadah puasa yang dilakukannya itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru hamba-hambanya yang beriman kepadanya saja. Ya kan? Orang yang tidak beriman kepadanya ya, ketika dia melakukan ibadah puasa, ya mungkin manfaat yang akan dia dapatkan itu adalah manfaat yang sifatnya dunia. Ya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau kita membaca kalimat berikutnya di ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumussyam. Itu kalau kita baca penjelasannya dalam kitab tafsir, yang dimaksud dengan kalimat kutiba alaikumusyamu ay furido. Furido alaikum. Ya kan? Furido alaikum siyam syahri Ramadan. Kutiba itu dalam artian furido, diwajibkan. Ibadah puasa yang dimaksud pada ayat ini tidak lain tidak bukan adalah ibadah puasa Ramadan, bukan ibadah puasa yang lain. Maka kalau kalian bertanya,
Apa hukumnya ibadah puasa Ramadan? Kalau kita membaca potongan kalimat ini, hukumnya wajib. Kutiba alaikumussyam. Puasa apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hambanya, ya kan? Walaupun tidak disebutkan di sini kutiba alaikum syamu syahri Ramadan, katakanlah. Ya kan? Redaksi ayat ini kan tidak eksplisit, tidak secara eksplisit menyebutkan bahwasannya yang diwajibkan atas orang yang beriman itu adalah ibadah puasa Ramadan, kan tidak tersebut secara eksplisit. Bunyi redaksi ayat itu bukan kutiba alaikum syamu syahri Ramadan. Diwajibkan atas kalian puasa bulan Ramadan. Nah, ya kan? Bunyi redaksi ayat ini kutiba alaikumus syam. Diwajibkan atas kalian puasa. Ya kan? Puasa apa yang dimaksud? Disinilah kita pentingnya ya membaca penjelasan para ulama, khususnya para ahli tafsir dalam hal ini. Puasa yang dimaksud pada ayat tersebut yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman itu puasa apa? Para ahli tafsir sepakat bahwasanya puasa wajib yang dimaksud itu adalah tidak lain tidak bukan adalah puasa Ramadan. Ya kan? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ya, adakah ya Rasul, puasa apa yang diwajibkan atasku ya Rasul? Jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut adalah puasa Ramadan. Seorang sahabat itu kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada puasa lain yang diwajibkan atas umatmu ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, tidak, kecuali kalau kamu mau melakukan ibadah puasa sunnah. Ya kan? Ya. Maka dalam Islam itu ya puasa yang diwajibkan itu adalah hanya puasa Ramadan. Ya, kecuali kalau kalian mewajibkan puasa atas diri kalian. Apa contohnya? Misalnya kalian bernadar kalau saya dapat ini, dapat itu. Ya kan? Kalau saya lulus, ya kan, dengan IPK 4,5 misalnya. Ya kan? Ada enggak IPK 4,5? Enggak ada. Ya. Kalau saya macam-macam. Ya, kalau saya mendapatkan apa yang menjadi keinginan saya, maka saya bernadar akan berpuasa 1 bulan penuh. Itu puasa itu menjadi wajib bukan karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, tetapi karena kalian mewajibkan puasa itu atas diri kalian. Ya kan? Itu namanya puasa nadar. Ya. Tetapi kalau secara bawaan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya cuma ibadah puasa Ramadan, cuma ibadah puasa Ramadan. Nah, ini yang dimaksud dengan potongan ayat 183 ya dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ai kama furida 'alal umami qablakum. Kalau kita membaca kalimat berikutnya yang berbunyi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ternyata ibadah puasa itu ya bukan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hambanya. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat para nabi-nabi yang lain pun Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka ibadah yang sama. Dalam hal ini adalah ibadah puasa. Ya kan? Ya. Ini yang dimaksud dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Kita tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat terakhir. Sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dari umat-umat
para nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kesamaan dalam hal ya kewajiban melakukan ibadah puasa ya? Karena memang yang mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sama dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menciptakan manusia yang itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah kita. Manusia-manusia yang bukan dari umat Nabi Muhammad, dari manusia pertama Nabi Adam sampai katakanlah ya umatnya Nabi Isa alaihi salam, nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menciptakan semuanya? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, zat yang sama yang mengutus para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Zat yang sama yang menciptakan manusia, baik itu manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad maupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya ya wajar kalau ada sisi kesamaan antara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasanya sama secara penamaan. Ya kan? Walaupun secara bentuknya itu berbeda. Ya kan? Walaupun secara bentuknya, kaifiyatnya, bagaimana ibadah puasanya bisa jadi berbeda. Kalau puasa yang diwajibkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya 1 bulan penuh dari 12 bulan. Ya kan? Kita tahu ya kan jumlah bilangan bulan dalam setahun itu kan 12. Ya kan? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hanya wajibkan 1 bulan dari 12 bulan dalam hitungan setahun itu. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa itu 1/12. Ya kan? Ya, tidak berat. Coba kalau kalian bandingkan, bayangkan dengan puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ya kan? Hari ini puasa, besok enggak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Ya. Jadi dalam hitungan setahun puasanya Nabi Daud setengahnya untuk puasa, setengahnya untuk berbuka. Ya kan? Jadi 1/2 dari hitungan hari dalam setahun itu ya kalau puasanya Nabi Daud itu diperuntukkan untuk melakukan ibadah puasa. Tapi puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 1/12. Ya kan? Makanya betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bahwasanya saya diutus kepada umatku dengan membawa ajaran yang mudah, dengan membawa ajaran yang penuh toleransi, dengan membawa ajaran yang penuh dengan kemudahan. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bandingkan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat para nabi-nabi sebelumnya, syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling gampang dan paling ringan. Ya. Maka bersyukurlah. Ya kan? Jangan kemudian ketika diwajibkan atas kita puasa Ramadan 1 bulan penuh ini, alangkah beratnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak katakan kita. Ini hanya 1/12
Dan belum apa-apa kalau dibandingkan sebutlah dengan puasanya Nabi Dawud alaihi salam yang sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Bahkan kalau kita membaca ya ayat-ayat berikutnya dari ayat 183 sampai dengan ayat 187 dalam surat Al-Baqarah, banyak ya sekali kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam waktu yang bersamaan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir kalimat pada ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum tattaquna ay litakunu minal muttaqina lillah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini ibadah puasa agar supaya kalian menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah ya al-mujtanibina limaharimihi. Karakter yang dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah diantaranya mereka yang kerap kali menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang berbunyi la'allakum tattaqun di akhir ayat 183 sejatinya ini yang menjadi tujuan ibadah puasa itu diwajibkan atas kita. Betapa pentingnya menanamkan ketakwaan dalam diri kita, bahkan ya, betapa pentingnya menanamkan ketakwaan dalam diri kita kalau kita membaca 5 ayat dalam surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 dan 187 awal ayat dalam ayat-ayat ini yang berbicara tentang ibadah puasa ditutup dengan firman-Nya la'allakum tattaqun. Akhir ayat sebutlah ayat 187 dalam surat Al-Baqarah juga ditutup dengan firman Allah la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Ini bukan tanpa alasan. Ya kan? Awal ayat 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun. Akhir ayat 187 dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya la'allahum yattaqun. Tidak lain tidak bukan pentingnya menanamkan ketakwaan dalam diri dan pentingnya kita berharap setelah menjalankan ibadah puasa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini tegaskan baik itu di awal ayat yang berbicara tentang ibadah puasa ayat 183 dalam surat Al-Baqarah maupun di akhir ayat yang berbicara tentang ibadah puasa di ayat 187 dalam surat Al-Baqarah. Ya kan? Nah, kalau kalian tidak bertakwa, ya, dalam artian takwa takut kepada Allah, ya kan? Oh, sangat gampang sekali kalian mengelabui orang dengan ibadah puasa kalian. Ya kan? Dengan ibadah puasa kalian. Ibadah puasa itu mengajarkan kita bagaimana kita takut kepada Allah, zat yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Ibadah puasa itu mengajarkan kita dan membiasakan kita untuk takut kepada Allah. Kalau kalian tidak takut kepada Allah, sangat mudah sekali. Kalian masuk ke dalam kamar, dalam kesendirian kalian, kalian bisa makan, kalian bisa minum, sesuka kalian. Keluar kamar, kalian bilang kepada khalayak ramai, kepada banyak orang bahwasanya kalian berpuasa, inni shaim. Kalian bisa mengelabui orang ya dengan menyatakan kalian berpuasa padahal kalian tidak berpuasa. Tapi kalian tidak bisa mengelabui dan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa kalian. Makanya ibadah puasa itu
itu ritual ibadah yang diwajibkan atas kita, orang-orang yang beriman, dalam rangka untuk bagaimana kita ini membiasakan diri untuk menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Maka kita khatam melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, mudah-mudahan 11 bulan berikutnya sampai ketemu lagi dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan nilai-nilai ketakwaan itu membekas dalam diri kita di 11 bulan berikutnya. Sampai kemudian kita ketemu dengan Ramadan lagi, kemudian kita ditempa lagi, dibiasakan lagi untuk menanamkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir ayat 183, la'allakum tattaqun. Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Pembahasan satu ayat. Ya, sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, ya, di awal muhadarah, ya kan, ada waktu masih tersisa 15-an menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan pada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun bisa lewat chat. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan. Silakan yang ingin bertanya. Ini apa mahasiswi ini ngikutin ini tutorial ini dari kampung ya? Dari kampung-kampungnya ya? Iya, Ustaz. Oh, nggak ada di Ma'had, nggak ada di Ma'had ini? Nggak ada, Ustaz. Oh, jauh-jauh ya. Oke, Ustaz. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan pembahasan ayat berikutnya sampai jam 9. Nggak ada yang bertanya? Mungkin belum, Ustaz. Jadi lanjut. Lanjut tidak apa-apa, Ustaz. Lanjut ya. Oke, Bapak lanjutkan. Ya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, kalau kita mau tahu ibadah puasa dalam perspektif Al-Quran, bisa kalian baca dari ayat 183 dalam surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 187 dalam surat Al-Baqarah. Ayat berikutnya, ayat 184, ayyaman ma'dudat. Ya kan? Beberapa hari. Ma'dudat. Ya kan? Hanya beberapa hari saja ibadah puasa itu diwajibkan atas kita orang yang beriman. Ya kan? Penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ibadah puasa yang diwajibkan atas kita ini tidak lama. Hanya beberapa hari saja. Makanya ditegaskan di ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat. Wasyamu ayyamuhu ma'dudatin wahya ayyamun qalailah. Itu kalau kita baca penjelasannya dalam kitab tafsir. Ibadah puasa yang diwajibkan itu hanya beberapa hari saja. Ayyam qalail, beberapa hari yang sebentar. Ya kan? 30 hari dari 360-an hari dalam setahun, kurang lebih seperti itu. Ya kan? Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya, karena ini hanya 1 bulan, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti hanya 1/12. Maka dalam rangka untuk menegaskan bahwasanya ini tidak lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasa ini atas kita. Allah katakan di sini menggunakan redaksi ayyaman ma'dudatin falam yufrid alaikumud dahru kullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajibkan ibadah puasa atas kalian sepanjang tahun. Ad-dahru kullah. Takhfifan wa rahmatan bikum. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan hanya beberapa hari yang sebentar? Di sini dijelaskan takhfifan. Sebagai sebuah keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Rahmatan bikum.
bentuk rahmat, bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ya kan? Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang penuh dengan kemudahan. Ya kan? Di antaranya ya dalam ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita hanya dengan menggunakan redaksi Al-Qur'an ayyaman ma'dudatin atau beberapa hari yang sebentar saja. Ini yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Kalian bisa bayangkan kalau diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Ya kan? Pasti memberatkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasa hanya 1 bulan, itu pun ya kita tahu dan nanti ada penjelasannya ya pada pembahasan berikutnya, itu pun ibadah puasa itu tidak seperti ibadah salat. Kalau ibadah salat ya kan gitu kan, dalam kondisi apapun selama kita masih sadar diri, kita harus tetap melaksanakan ibadah salat. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, selama kita masih sadar. Ya kan? Mau kita dalam kondisi tidak bepergian, atau ketika kita dalam kondisi bepergian, tetap ibadah sholat itu harus kita gugurkan, harus kita lakukan. Ya kan? Dalam kondisi aman, atau dalam kondisi tidak aman. Seperti ketika kita misalnya sedang berperang di medan peperangan. Makanya dalam Islam itu ibadah sholat itu ada juga namanya sholatul khauf. Ya kan? Sholat yang dilakukan dalam kondisi kita ini dihadapkan dengan rasa takut. Karena memang kita sedang berhadapan dengan musuh. Sholat itu tidak gugur. Tidak dengan ibadah puasa. Ibadah puasa untuk orang-orang tertentu bahkan diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Nah, penjelasannya itu nanti. Ya kan? Tapi yang jelas kalau kita membaca kalimat pertama di ayat 184 Allah tegaskan bahwasanya ibadah puasa itu hanya beberapa hari yang terbilang saja. Dibahasakan dengan ayyaman ma'dudat. Ya. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini yang tadi Bapak sampaikan. Barang siapa di antara kalian sakit, ya kan? Barang siapa di antara kalian yang dalam perjalanan, maka boleh kalian menggantinya pada hari-hari yang lain. Orang sakit boleh nggak meninggalkan sholat? Tidak boleh. Ya kan? Ya kan? Orang sakit. Ya bisa-bisanya. Sampai harus dia sholat hanya dengan isyarat. Ya nggak apa-apa. Tetapi tidak boleh itu yang namanya sholat itu dia tinggal. Ya kan? Ya. Orang dalam perjalanan. Bolehkah dia meninggalkan sholat? Tidak boleh. Tetap harus sholat. Walaupun bentuk sholat yang dilakukan oleh orang dalam perjalanan tidak seperti sholat orang dalam kondisi normal. Boleh dia namanya itu menjamak. Ya kan? Boleh dia ini mengkosor sholat. Ya kan? Tetapi sholat tetap tidak boleh ditinggalkan. Lain dengan ibadah puasa. Ya, jadi tidak ada seperti sholat misalnya. Kalau sholat itu kan yang 4 rakaat dengan dia dikosor bisa menjadi 2. Ya kan? Duhur 4 bisa jadi 2 ketika dia dalam perjalanan. Demikian pula asar, demikian pula isya bisa menjadi 2 dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Ibadah puasa misalnya karena dia dalam perjalanan, boleh enggak? Yang dalam kondisi normal dari subuh sampai maghrib, kemudian dia dari subuh sampai duhur aja. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya kan? Makanya solusinya boleh dia tidak berpuasa. Boleh dia meninggalkan ibadah puasa pada hari itu.
ketika memang dia sakit, ketika memang dia melakukan perjalanan berbarengan waktunya dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Silakan diganti di hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini yang dimaksud dengan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Man kana bihi marad. Nah, ini penjelasannya. Barang siapa yang ada pada dirinya sakit. Tidak dijelaskan dalam redaksi ayat ini penyakit apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini jujur dengan diri kita sendiri. Ya kan? Ya. Yang dimaksud sakit di sini adalah ya sakit yang kita dalam waktu yang bersamaan ini memberatkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Nah itu ya standarnya itu aja. Yang paling tahu ini memberatkan atau tidak ya kita yang melaksanakannya. Ya kan? Kalian masuk rumah, masuk asrama, kaki kalian kemudian kejepit itu. Sakit nggak? Sakit. Apakah hanya disebabkan karena kejepit pintu kemudian kalian itu menjadikan alasan untuk kalian tidak berpuasa? Kan saya sakit juga. Kaki saya sakit. Hanya disebabkan karena kejepit pintu. Ya kan? Ya. Orang ya kan gitu kan apa ya sakit tetapi Bapak yakin tidak memberatkan lah. Sebutlah misalnya apa dia punya penyakit bisul, bisulan, ya kan gitu kan ya. Kecuali kalau bisa bisulannya itu sekujur tubuh dia. Ya kan sehingga sampai dia kemudian demam, panas dingin badannya oke lah, dia tidak berpuasa. Tapi kalau bisul kecil di kaki kan gitu kan. Kemudian kalian cari-cari alasan untuk tidak berpuasa, kalian gunakan potongan ayat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Faman kana minkum maridun", barang siapa di antara kalian yang sakit, kan saya kan dalam kondisi sakit. Ini adalah bentuk rukhsah. Dalam sebuah hadis Allah katakan, tidak tahu diri hamba ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah kemudian dia tidak mengambil rukhsahnya. Ya kan? Apa katakan sakit yang dimaksud adalah sakit yang memberatkan untuk tetap melakukan ibadah puasa. Maka jujurlah kalian dengan diri kalian sendiri. Sama. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang dalam waktu bersamaan itu berat bagi kalian untuk melakukan ibadah puasa. Jadi kalau kalian tanya kepada Bapak, standarnya itu penyakit yang seperti apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya memang susah, relatif, subjektif sekali. Makanya di sini dibutuhkan kalian ini kejujuran. Allah tahu siapa dari hambanya yang memang dia meremehkan ibadah puasa, siapa dari hambanya yang dia tidak melakukan ibadah puasa karena memang kondisi menyulitkan baginya. Perjalanan. Bapak juga kalau ditanya, perjalanan yang seperti apa yang diperbolehkan untuk mengambil rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa? Bapak tidak bisa menjawab. Karena menurut Bapak akan lebih objektif standarnya itu ya bukan jarak jauh dekatnya perjalanan, tetapi sulit atau tidak sulitnya perjalanan itu. Ya kan? Ya. Kalian melakukan perjalanan di bulan Ramadan dengan menggunakan pesawat. Tiket yang kalian beli itu tiketnya itu kelas eksekutif. Kalian melakukan perjalanan ribuan kilometer dengan pesawat kelas eksekutif tadi, Bapak yakin perjalanan kalian tidak memberatkan kalian dalam waktu yang bersamaan untuk tetap kalian berpuasa. Pernah Bapak lakukan itu ketika di bulan Ramadan, ya ada tugas, Bapak suruh pergi dari Indonesia ke Melbourne. Dikasih tiket eksekutif.
Itu berapa ribu kilo itu dari Indonesia ke Melbourne sana? Ribuan kilo. Alhamdulillah, bagian dari tahadus bin ni'mah, walaupun itu perjalanan jaraknya ribuan kilo, tetapi karena tidak memberatkan, pada saat itu Bapak tetap melakukan ibadah puasa Ramadan. Tetapi pernah Bapak melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh dari sisi jaraknya. Tidak nyampe 80-an kilometer. Antara Bekasi dan Kerawang. Itu kalau ditempuh secara normal, itu paling cuma 10-15an menit. Jarak Bekasi Karawang itu kurang lebih sekitar ya 20-an kilometer. Tapi pernah, jujur Bapak katakan, Bapak membatalkan ibadah puasa Bapak karena perjalanan itu sangat memberatkan sekali. Terjebak macet di tengah jalan, di bawah terik matahari yang sangat penyengat, kita tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya berdiam diri di dalam mobil, maka Bapak ambil keputusan saat itu untuk membatalkan ibadah puasa Bapak, karena walaupun perjalanan ini dari sisi jaraknya itu tidak terlalu jauh, tetapi perjalanan ini sudah sangat memberatkan dan menyulitkan kita dalam waktu yang bersamaan untuk tetap melakukan ibadah puasa. Maka rukhsah yang Allah berikan bagi orang dalam kondisi sakit, bagi orang yang dalam perjalanan, seperti yang kita baca di potongan ayat 184. Wa man kana faman kana minkum maridun aw ala safarin, menurut Bapak standarnya itu adalah memberatkan atau tidak memberatkan. Selama itu memberatkan, silahkan ambil itu rukhsah, karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam beragama ini tidak mau memberatkan hamba. Termasuk ketika Allah mewajibkan ibadah puasa atas kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.